wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun alayya. Yang saya hormati Bapak Pembina Masjid Muhajirin, Pak Ustaz yang ada, guru kita Al Ustaz Haji Muhammad Zakaria, yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 khususnya, juga Bapak-Bapak Ketua RT di wilayah RW 13 dan MPS, Bapak hadirin ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah sampai saat ini masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan dan keleluasaan oleh Allah yang Maha Agung untuk senantiasa bertakarub, mendekatkan diri kepadanya melalui berbagai macam aktivitas ibadah, khususnya ibadah yang telah kita laksanakan, yaitu ibadah sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat semuanya dan berkah selamanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang selalu patuh dan taat kepada ajarannya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalam. Amin ya Allah ya Allah. Hadirin ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan disampaikan pada kegiatan ini yaitu 4 faktor tegaknya alam dunia. Saya sengaja ingin menyampaikan tema ini sehubungan situasi dan kondisi saat ini. Sudah 2 tahun kita hidup dalam kondisi COVID, sehingga berbagai macam ekspresi manusia, khususnya bangsa Indonesia, dengan berbagai kata disampaikan. Ada yang mengatakan dunia saat ini sedang krisis. Ada juga yang mengatakan dunia sedang dalam ambang, sedang kehancuran. Bahkan di dalam dunia sinetron pun ya ada judul sinetron dunia terbalik. Betul ya? Bahkan di dalam sinetron dunia terbalik gitu kan, yang lebih dominan ditampilkan apa coba? Apa yang lebih dominan? Sok nonton dunia terbalik? Baik ya. Kalau saya mah senang gitu ya, sebab diambil gitu kan makna dibalik cerita itu. Nah, Ustaz udah biasa gitu ya.
penampilan di dalam judul sinetron ini yang lebih dominan adalah ya suami takut istri. Istri merasa berkuasa di dalam rumah tangga sehingga kewajiban suami itu seolah-olah hilang karena istri yang mencari nafkah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, yang berbunyi qiwamud dunya bi arba'ati asya. Tegaknya alam dunia ini karena 4 macam. Awaluha bi ilmil ulama. 1, dengan ilmunya ulama. Wasani bi adil umar. Yang kedua dengan sifat adilnya penguasa, adilnya pemimpin. Ya. Wasalisu bisahwatil agniya. Yang ketiga dengan sifat dermawannya orang-orang kaya. Warabi'u bida'watil fuqara. Yang keempat dengan doanya orang-orang fakir. Ilmu ulama, adil penguasa, dermawan para agnia, doa orang fakir merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau salah satu hilang dari yang 4 ini yang disebut tadi, dunia diambang kehancuran. Coba bapak-bapak terbayangkan kalau misalkan dunia ini hancur, ya mudah-mudahan kehancuran dunia ini kita tidak mengalami, tapi bakal terjadi. Bapak sering kan membaca Al-Quran di dalam surat Al-Jaljalah, ayat pertama yang berbunyi idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan benda-benda berat di dalamnya. Artinya bumi mengeluarkan isi perutnya. Coba bayangkan. Karena goncangan saja kan, apa yang kita rasakan. Makanya digambarkan di dalam surat dan ayat berapa yang berbunyi begini. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal innil manfus. Surat apa? Surat Al-Qari'ah. Makanya antara surat Al-Jaljalah dengan surat Al-Qari'ah sangat dekat, cuma terhalang satu surat. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Pada hari itu manusia bagaikan laron, apa laron? Atau aneh-aneh beterbangan. Aneh-aneh apa ya? Bisa silaru atau regit yang kecil, atau bisa juga ya boleh kupu-kupu beterbangan. Tapi laron itu lebih cenderung remetuk ya. Terang pakainya wa takunul jibalu kal innil manfus, dan gunung-gunung bagaikan bulu yang dihambur-hamburkan, bagaikan kapuk yang dihambur-hamburkan, atau kapas yang dihambur-hamburkan, tak terbayangkan. Dan ini pasti terjadi karena Allah yang menginformasikan. Dan ini bukan hadis, tapi firman Allah. Berarti ini bakal terjadi. Wallahu a'lam bishawab, kapan terjadi?
Apakah besok atau lusa? 1 minggu lagi? 1 bulan lagi? 1 tahun lagi? Wallahu a'lam. Ya, hanya Allah yang mengetahui. Nah, tinggal bagi kita menjadi pembelajaran, ya, peringatan. Artinya kita tidak boleh lengah dalam melaksanakan aktivitas. Jadi 4 macam ini. Dunia tetap akan tegak sampai kapanpun. Tadi 1 dengan ilmunya para ulama. Yang kedua, penguasa yang adil, pemimpin yang adil, baik itu pemimpin dunia, pemimpin negara, pemimpin masyarakat. Berlaku adil, insya Allah. Yang ketiga, bisa khawatirnya sifat dermawannya orang-orang kaya. Dan yang keempat, doa orang-orang fakir. Kalau 4 macam ini sudah hilang, apa yang bakal terjadi? Bayang ini, ulama sudah tidak ada, penguasa sudah tidak adil, ya, nilai amanahnya sudah hilang, yang muncul hianatnya, kejujurannya sudah hilang. Tak terbayangkan. Tak terbayangkan juga kalau orang-orang dermawan sudah, ya, orang-orang kaya sudah tidak memiliki sifat kedermawanan, medit, ya, oret, terus apa lagi, ya, keket mengkene, merenge hese, buntut kasiran, dan lain sebagainya. Bahasa Sunda. Tapi saya kurang setuju kalau buntut kasiran dihubungkan dengan keket mengkene, ya. Isi misalkan orang itu buntut kasiran tapi dermawan. Cuma istilah bahasa Sunda, istilah orang tua dulu begitu, gitu. Jadi buntut kasiran itu diidentikan dengan pelit, gitu, ya. Kalau bahasa Arabnya apa? Bakhil, ya. Tapi orang Arab sendiri jarang menggunakan kata-kata bakhil. Kalau jamaah haji atau jamaah umroh yang belanja, gitu kan, nawar harga disebut pelit. Nah, itu Bapak hadirin umat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulama yang bagaimana? Kan ulama itu kan banyak, ya. Ada ulama ahli fikih disebut apa? Fuqaha, ya. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, ya. Itu termasuk, ya, fuqaha. Ada juga ulama ahli hadis disebut apa? Muhaddisin. Ada juga ulama ahli tasawuf, sufi, ahli filsafat, kan, filosof. Ada juga ulama ahli kesehatan, ahli medis disebut medisin. Ada juga ulama ahli pendidikan disebut guru. Kita populernya menyebut ustaz atau ustadzah. Ustaz pakai DJ, kalau Indonesia udah ustadzah, dipantulkan kol-kolah sugro ini kan, ya, kol-kolah kubro, manggil ustadzah. Beda ustadzah dengan ustaz, beda itu artinya. Makanya mengucapkan kalimat bahasa Arabnya harus hati-hati, ya. Seperti hayyalal falah dengan hayyalal falah beda.
Tunggu ujungnya ha dengan ujungnya he itu beda. Kalau ujungnya ha, hayalal falah, artinya mari bercocok tanam kan gitu ya. Tapi kalau ujungnya he, hayalal falah, mari menuju keberuntungan, kan beda. Maka Abi lamun dipanggil ustad, mau tungtung nang mata ada kan dia ada, gitu kan? Ya, tahan di warung. Nah, Bapak hadirin iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharapkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, mujalasatun ulama ibadah. Duduk bersama ulama itu termasuk ibadah. Jadi duduk bersama orang-orang yang berilmu oleh para ilmuwan itu termasuk ibadah. Bapak-bapak bisa merasakan lah, duduk dengan pencuri, duduk dengan pembunuh, ya, duduk dengan orang-orang yang zalim, duduk dengan orang-orang yang fasik, duduk dengan orang-orang kafir, ya, pasti akan baik, ya. Tapi duduk dengan para ulama itu kan luar biasa, subhanallah. Maka sering-seringlah bergaul dengan orang-orang yang berilmu, insya Allah. Seorang guru bergandengan dengan seorang murid, gitu kan? Kedua-duanya soleh, alhamdulillah akan sukses. Makanya Bapak di iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya kegiatan ini, insya Allah mudah-mudahan kita semua, gitu kan, kapecetan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya akan meraih ilmu, dan ilmu tersebut bisa diwariskan kepada putra-putri kita di rumah, ya. Hadirin iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, biadil umaro. Adilnya penguasa, ya. Adilnya pemimpin, baik itu pemimpin dunia, pemimpin negara, pemimpin masyarakat, akan memberikan kenyamanan, ya, bagi penduduknya, bagi warga negaranya. Jangan jauh-jauh, Pak RW, Pak RT berbuat adil, maka masyarakat akan tenang, insya Allah. Pemimpin masyarakat jujur, akur, ya, benar, amanah, insya Allah akan memberikan dampak yang positif. Tapi kalau berbicara masalah positif sekarang ini agak ya, membuat hati tidak tenang, ya. Inilah dunia terbalik, Pak. Sekarang itu kalau berbicara negatif kan bahagia mendengarnya, tapi kalau berbicara positif sangat membuat hati tidak nyaman, tidak tenang. Betul ya? Istri bapak dan ibu ketika ngidam, diperiksa ke dokter, hasilnya positif, bahagia. Tapi sekarang namanya positif, ya? Karena dibayangkan itu kan COVID, gitu kan. Putri kita yang baru menikah
diperiksa ke dokter, hasilnya positif, Ahmadnya gitu. Kalau dulu alhamdulillah gitu ya. Berarti saya sudah akan akan memiliki, akan diberikan anugerah oleh Allah seorang cucu gitu ya. Tapi kalau hasilnya sekarang itu dikatakan positif, langsung menggebek gitu. Ahmadnya dokter. Inilah yang dikatakan tadi, dunia terbalik. Hadirin wal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Makanya pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang amanah. Harus diikuti. Pemimpin yang amanah itu adalah pemimpin yang tidak berambisi. Saya teringat nasihat guru saya dulu waktu saya masih kecil. Dedi, lamun maneh ke geus dewasa, omat ulah rek hayang jadi pemimpin. Ulah hayang jadi pemimpin. Komolomenmu. Ulah rek hayang komolomenmu. Jangan mau apalagi tidak mau. Coba artikan apa ya? Waktu itu saya jadi bingung gitu. Ulah rek hayang komolomenmu. Maksudnya jangan berambisi. Tapi apabila diberikan amanah, diberikan kepercayaan oleh siapapun, jangan menolak, karena itu adalah tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang pemimpin yang mengikuti konsep ini insya Allah akan sukses ya. Insya Allah. Mudah-mudahan pemimpin di negara kita ya dijadikan Allah menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa mengayomi masyarakat, karena pemimpin itu adalah pelayan masyarakat. Bapak hadirin ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bisa awamil agniya, tegaknya alam dunia itu dengan sifat dermawannya para agniya, orang-orang kaya. Orang kaya yang dermawan dicintai Allah. Orang miskin dermawan sangat dicintai Allah. Jadi kita pun misalkan yang kalau kita misalkan merasa orang yang yang sempat kekurangan gitu kan, ya, jangan selalu menggantungkan diri kepada orang yang memiliki kelebihan. Orang yang dermawan dicintai Allah. Orang yang miskin orang yang miskin dermawan, orang kaya dermawan dicintai Allah. Orang miskin dermawan sangat dicintai Allah, sangat dikagumi Allah. Kenapa? Kalau orang kaya dermawan wajar, sebab ada yang dikasihkannya. Sebab ayah bikin anak. Tapi orang miskin dermawan di sela-sela hidup dalam kemiskinan, di sela-sela hidup dalam serba kekurangan, tapi menyisihkan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Subhanallah, luar biasa. Sebaliknya, orang kaya sombong dibenci oleh Allah. Orang miskin sombong sangat dibenci. Kenapa? Non marginal. Kalau orang kaya sombong wajar, sebab ada yang disombongkan. Punya rumah yang bagus itu alat kesombongan. Kendaraan yang mewah itu menjadi alat kesombongan. Uang yang banyak menjadi alat kesombongan. Badan yang kekar, kuat, alat kesombongan.
Oleh sebab itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang kaya sombong, bagi orang yang postur tubuhnya bagus kuat sombong, lebih-lebih orang miskin. Orang miskin sombong sangat dibenci. Di sela-sela hidup serba kekurangan, sombong lagi. Ya. Orang yang hidup sakit-sakitan sombong sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang kaya dermawan, sehingga dicintai, dikagumi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harta pemberian Allah barokah. Jadi bapak-bapak harus bahagia kalau misalkan kita punya rezeki berapapun banyaknya, disisihkan untuk kepentingan di jalan Allah, ya. Berarti rezeki kita itu barokah. Nah, kalau orang kaya dermawan, maka faktor yang keempat, tegaknya alam dunia, beda wakil fuqara. Orang-orang fakir, orang-orang yang lemah, ya, orang-orang yang sempit rezekinya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa mereka itu luar biasa. Coba kita sadari, Pak, apa yang kita keluarkan itu enggak seberapa, tapi doa mereka luar biasa. Kurang mangan ukur masihan 5.000 ke orang kampung, di kampung. Tapi doa mereka, hatur nuhun, sing tereh ibadah haji, ya, sing jadi jalmi nu beunghar, sing jadi jalmi nu sehat. Di penghujung kalimatnya ucapan doa, jazakumullahu khairan katsiran. Jazakumullahu khairan katsiran artinya apa? Semoga Allah membalas dengan balasan yang khair, yang baik, kasiran, dan yang melimpah. Kurang mangan ukur merek 5.000, 10.000, tapi doa mereka itu kan, ya, rezeki yang baik dan melimpah, harta yang baik dan melimpah. Subhanallah, luar biasa. Makanya bapak jangan kecil hati, ya. Ulah alit mana lamun sebagian harta kita, ya, dikeluarkan untuk sedekah. Apalagi program di RW 13 itu luar biasa, ya. Ada program hibernasi itu ada hari berbagi nasi. Ada juga hiber beras, sanes beras halal liber, sanes, ya. Kemudian sekarang sedang membangun lapangan voli, ya, yang pada hakikatnya, ya, tempat ini juga digunakan untuk kegiatan kita keagamaan. Seperti kemarin acara kurban dipakai di sana, ya. Dan kegiatan-kegiatan yang lain. Subhanallah, luar biasa. Dengan banyaknya kegiatan ini, alhamdulillah, ya, kita kan tidak jatuh miskin, ya. Kenapa? Karena Allah memberikan, ya, rezeki yang berlipat ganda sebagai imbalan, ya, sebagai reward dari Allah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang telah kita belanjakan untuk kepentingan di jalan Allah, ya, melalui sedekah dan zakat, Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan mengganti dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharapkan ridho
serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan bosan-bosan untuk berdoa ya kepada Allah. Jadi kalau tadi bid'awatil fuqara ya sebagai faktor tegaknya alam dunia, akan baik dengan doa orang fakir. Ya, doa itu adalah kewajiban kita bersama. Cuma salah satu dalam hadis ini dijelaskan 4 faktor tegaknya alam dunia. Salah satu diantaranya adalah doa orang-orang fakir. Bukan berarti kita yang memiliki kelebihan rezeki ya tidak berdoa. Karena doa itu adalah kewajiban kita semuanya. Ya, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Malam yad'ullah ghadiballahu alaihi." Barang siapa tidak pernah berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Jadi orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah, tidak pernah memohon kepada Allah, tidak pernah meminta kepada Allah, karena merasa dirinya ya A, B, C dan lain sebagainya, maka hidupnya tidak akan berkah. Kenapa? Karena hidupnya dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu merupakan senjata yang paling ampuh bagi orang-orang yang mukmin, bagi orang-orang yang beriman. Ad-du'a mukhul ibadah, kata Rasulullah. Doa itu adalah sumsum otaknya ibadah. Jadi doa kita, ibadah kita tidak akan afdol tanpa permohonan, permintaan kita kepada Allah, tanpa doa. Jadi sing rajin orang doanya dalam keadaan apapun. Ya. Lebih-lebih Rasulullah telah memberikan contoh. Mau tidur kan doa lah, bangun tidur doa, mau makan doa, ya selesai makan doa, mau bepergian berdoa, ya, masuk rumah berdoa, masuk tempat kamar mandi berdoa, masuk masjid berdoa, keluar masjid berdoa. Luar biasa. Semuanya dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya ya, dijadikan Allah sebagai hamba Allah yang senantiasa dipelihara keimanan kita, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu